Pada video ini kita akan membahas soal UAS 2020 mata kuliah Kalkulus 1. Diharapkan sebelum melihat pembahasan ini, Anda sudah membaca dan mempelajari materinya. Silakan lompat ke soal-soal yang perlu dibahas pada timestamp di bawah deskripsi video ini. Selamat belajar dan selamat menikmati. Oke, soal nomor 1A, carilah nilai integral dari ini ya. Integral dari X sinus akar X kuadrat plus 4 per akar X kuadrat plus 4 dx. Nah, di sini kan kita harus integralin, karena kita nggak bisa langsung integralin, kita harus cari substitusi ya. Nah, di sini kita berarti harus cari U dan DU, sehingga ini bisa disubstitusi semua menjadi U dan DU ya, X-nya. Oke. Nah, di sini kan bisa X kuadrat sama ini ya. Nah, tapi yang lebih cocok di sini, perhatikan bahwa kita punya X kuadrat di atas sama di bawah nih, akar X kuadrat plus 4. Kita kan kalau misalnya suatu akar, kalau misalnya diturunin, itu jadi 1 per akar X kan jadinya. Terus ini ada setengahnya. Nah, ini kan udah ngikutin ya, akar X di atas, turunnya di bawah, ada juga akar. Jadi kita bisa ambil asumsi U yang kita pakai itu akar X kuadrat plus 4 gitu. Karena kalau kita turunin, ini kita dapat 1 per 2 dikali akar X kuadrat plus 4 di bawah ya kan. Terus turunin dari ini 2X gitu. Ya, berarti DU sama dengan X akar X kuadrat plus 4. Nah, perhatikan ini berarti kita bisa ubah jadi, kita ubah tata letaknya jadi sinus akar X kuadrat plus 4 dikali X akar X kuadrat plus 4 ya, dx. Nah, ini kan ini DU ya. Ya kan, ini DU, terus ini U. Berarti kita bisa ubah jadi integral dari sin U DU. Nah, sin U itu apa? Sin U itu integralnya min cos U ya. Oke, plus C ini. Sehingga jawabannya adalah, kita substitusi balik, cos akar X kuadrat plus 4 plus C. Sehingga kesimpulannya, integral dari X sinus akar X kuadrat plus 4 per X akar X kuadrat plus 4 dx sama dengan minus cos akar X kuadrat plus 4 tambah C. Soal nomor 2, carilah integral dari integral, tentuin ya, dari min pi per 2 sampai pi per 2 cos theta cos pi sin theta d theta. Oke. Cos theta cos kurung pi sin theta. Nah, kita tahu bahwa sin theta turunannya cos theta. Jadi kita bisa ambil asumsi substitusi U yang kita bakal pakai adalah sin theta. Nah, tapi karena di sini ada konstanta pi, jadi kita bisa masukin juga. Jadi U yang kita pakai adalah pi sin theta gitu kan. Berarti DU yang kita dapat adalah pi cos theta d theta gitu ya. Nah, berarti kita juga harus ubah juga batas bawah atasnya. Batas bawahnya jadi sama dengan pi dikali sin tetanya minus pi per 2. Sin minus pi per 2 itu min 1 ya. Jadi ini jadi minus pi. Terus batas atasnya jadi pi sinus pi per 2. Sinus pi per 2 itu 1, berarti ini batas atasnya jadi pi. Oke, kita ubah, berarti jadi ini sama dengan integral dari batas bawahnya minus pi sampai batasnya pi, ya kan? Terus cos theta d theta ini bisa buat jadi DU ya. Jadi kita buat kita ubah dulu tata letaknya biar lebih gampang dipahamin. Kita buat dulu ya, awalnya min
seperti ini. Terus cos pi sin theta, terus dibuat dikali 1 per pi cos theta ini ya, d theta. Ini kan cuma satu ya, kita buat jadi pi per pi gitu. Nah, ini adalah du dan ini adalah u. Terus karena ini konstanta, bisa kita keluarin dari integralnya, jadi sama dengan 1 per pi integral dari minus pi sampai pi cos u d u. Oke. Integral dari cos u itu sin u ya, jadi sama dengan 1 per pi sin u dari min theta sampai n min pi sampai pi. Oke, berarti ini sama dengan 1 per pi sin theta dikurang sin min theta. Theta lagi, pi, ini pi. Nah, ini berarti 1 per pi. Nah, sin pi ini 0 ya. 0 dikurang min sin ini juga 0, berarti 0 dikurang 0 dikali 1 per pi berarti juga 0. Oke, berarti kita dapat kesimpulannya. Integral dari min pi per 2 sampai pi per 2 cos theta cos pi sin theta d theta sama dengan 0. Soal nomor 2a, daerah R yang dibatasi oleh y sama dengan 3x kuadrat min 2, y sama dengan x kuadrat, dan x lebih besar sama dengan 0 diputar mengelilingi sumbu y. Oke, sketsalah daerah R, itu untuk soal nomor A. Berarti kita harus cari dulu grafik dari y sama dengan 3x kuadrat min 2. Oke, kita masukin y sama dengan 0, kita dapat 0 sama dengan 3x kuadrat min 2. Berarti 3x kuadrat sama dengan 2, berarti x sama dengan plus min akar 2 per 3 ya. Oke, kalau kita masukin x sama dengan 0, kita dapat y sama dengan 0 dikali 3 min 2, berarti jadi y sama dengan min 2. Jadi kalau kita gambar grafiknya, di pas x sama dengan 0, y-nya sama dengan min 2 ya. Terus pas y-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan min akar 2, ini akar 2 per 3 dan min akar 2 per 3. Seperti ini. Ya. Nah, yang kedua, kita harus cari grafik y sama dengan x kuadrat. Ini berarti grafik biasa ya. X kuadrat itu begini ya. Oke. Terus kalau x lebih besar sama dengan 0, berarti grafiknya itu dari sini. Oke. Kalau x lebih besar sama dengan 0 itu berarti dia yang daerah sini ya. Sini. Berarti kita dapat kesimpulannya grafik yang kita peroleh adalah sketsa daerahnya adalah kurang lebih seperti ini. Misalnya ini adalah min 2 ya. Terus ini akar 2 per 3. Ini minus akar 2 per 3. Berarti ini terus kurva yang x kuadrat sama dengan kurang lebih seperti ini gitu ya. Ini y sama dengan x kuadrat, dan ini y sama dengan 3x kuadrat min 2. Dan berarti karena x lebih besar sama dengan 0, berarti daerah R adalah yang ini ya. Daerah R adalah dari sini sampai sini.
Soal nomor 2B, metode apa saja yang dapat digunakan untuk menghitung volume benda putar yang terbentuk? Oke, ini kan kita bakal putar mengelilingi sumbu Y ya. Oke. Berarti kita bisa pakai dua cara. Cara pertama adalah kalau kita membuat partisi di daerah R secara vertikal seperti ini. Kalau kita buat partisinya vertikal-vertikal seperti ini di daerah R, terus kita putarin dari sepanjang sumbu Y ya, kita bikin partisi gitu. Nah, ini berarti kita menggunakan metode kulit tabung ya, ini kulit tabung. Ini metode yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita buat partisinya di garis vertikal gitu, garis horizontal ya, nih datar ini. Nah, kalau ini berarti ada dua kondisi. Nah, perhatikan kalau misalnya dia di bawah Y sama dengan 0, itu kan dari ujung sumbu sampai kurva Y sama dengan 3x kuadrat min 2 ya. Kalau itu menggunakan metode cakram ya. Lalu kita juga ada daerah yang di atas Y sama dengan 0 ini. Nah, ini menggunakan metode cincin ya, karena ada dua kurva yang membatasinya. Sehingga metode yang kedua kita bisa gunain cincin ditambah cakram gitu ya. Jadi ada dua cara untuk menghitung volume benda putar ini. Oke, soal nomor 2C, hitunglah volume benda putar tersebut menggunakan salah satu metode yang Anda sebutkan pada bagian B. Oke, pertama kita akan coba menggunakan metode kulit tabung ya. Untuk metode kulit tabung kita tahu rumusnya adalah volume sama dengan 2pi batas bawah sampai atas X Fx dx. Dengan batas ini berada di sumbu X gitu ya. Berarti kalau kita mau cari batas bawahnya itu adalah dari sini ya, 0 sampai sini nih, titik sini. Nah, ini titiknya berapa kita bisa cari dulu. Y sama dengan Y dengan kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 3X kuadrat min 2. Kita cari dulu, berarti ini 2X kuadrat sama dengan 2 ya. Berarti X kuadrat sama dengan 1 dan X sama dengan plus min 1. Berarti otomatis di sini adalah yang positif ya, berarti di sini 1. Dan berarti kalau misalnya di sini X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat, berarti ini 1,1 ya. Oke, berarti kita dapat integralnya, volumenya sama dengan batas bawahnya 0, X dari 0 sampai 1, X Fx dx. Nah, Fx-nya berapa? Fx-nya kan garis vertikal ini ya. Nah, nilai garis vertikal ini adalah hasil dari apa? Ini tuh adalah hasil dari X kuadrat ya kan, kurva atas. X kuadrat dikurang kurva bawah, yaitu 3X kuadrat min 2. Berarti ini sama dengan min 2 X kuadrat plus 2, ya kan? Berarti ini sama dengan X dikali min 2X kuadrat plus 2, gitu ya, dx. Oke, sekarang kita bisa kerjain berarti ini. Kita selesain, berarti jadi 2pi integral dari 0 sampai 1 min 2X pangkat 3 ditambah 2X ya, dx. Sama dengan 2pi min 2 ini jadi min 2 per 4 ya, 2 per 4 itu setengah, X pangkat 4 ditambah ini 2 per 2 berarti 1X kuadrat gitu ya. Dari 1 sampai 0. Dari 0 sampai 1. Masukin nilainya berarti jadi 2pi. Terus min setengah X pangkat 1 pangkat 4 berarti jadi min setengah. Ditambah X kuadrat 1 kuadrat berarti jadi 1. Oke, dikurang 0 pangkat 4, 0 dikali ini 0. Ditambah 0 kuadrat itu 0. Oke, berarti kita dapat 2pi min setengah tambah 1 itu setengah ya, dikurang 0. Itu udah. Berarti 2pi dikali setengah. Berarti jawaban adalah pi satuan gitu ya. Berarti kesimpulannya volume benda padat
benda putar menggunakan kulit tabung adalah pi satuan. Oke, sekarang kita bakal coba menggunakan metode cincin dan cakram. Oke, yang pertama kita gunain adalah kita cari dulu volume yang pertama ya, yang warna biru. Kita cari volumenya menggunakan metode cakram ya. Metode cakram itu rumusnya adalah pi integral dari bawah sampai atas, karena ini kita mutarin terhadap sumbu Y, berarti kita menggunakan GY ya. Terus DY. Nah, GY-nya apa? Kita lihat di sini kurvanya itu yang ada di daerah ini tuh kurva Y sama dengan 3x kuadrat min 2 ya. Y sama dengan 3x kuadrat min 2. Kita buat dalam Y ya. Berarti 3x kuadrat sama dengan Y plus 2. Terus x kuadrat sama dengan Y plus 2 per 3. Berarti X sama dengan plus min akar Y plus 2 per 3. Nah, karena kita pakai yang daerah di X positif, kita ambil X-nya sama dengan Y plus 2 per 3. Sehingga G yang kita pakai adalah ini. Akar Y plus 2 per 3. Ini G-nya. Sehingga kita bisa masukin sekarang pi, batas bawahnya apa? Batas bawahnya ini ya, min 2. Sampai batas atasnya, untuk volume pertama, batas atasnya adalah ini ya, Y sama dengan 0. Lalu GY-nya adalah, ini GY kuadrat ya, berarti akar Y plus 2 per 3 kuadrat DY, gini. Nah, berarti ini sama dengan pi dari min 2 sampai 0. Ini dikuadratin jadi Y plus 2 per 3 DY. Oke, kita bisa keluarin 3-nya jadi pi per 3 integral dari min 2 sampai 0 Y plus 2 DY. Nah, ini bisa kita selesaikan. Ini berarti jadi Y berarti jadi setengah Y kuadrat ya, ditambah 2Y min 2 sampai 0. Oke, berarti kita masukin nilainya. Ini setengah dikali 0 kuadrat itu 0, ditambah 2 dikali 0 itu 0, dikurang min 2 kuadrat itu 4, dikali setengah jadi 2, terus ditambah 2 dikali min 2, berarti dikurang 4. Oke, berarti ini sama dengan pi per 3, terus ini 0, terus 2 dikurang 4 min 2 dikurang, berarti jadi plus 2 ya. Berarti jawabannya adalah 2 pi per 3 untuk volume pertama. Oke, untuk volume yang kedua, kita menggunakan metode cincin ya. Metode cincin berarti rumus volumenya adalah pi ya, pi lagi, terus batas bawah sampai batas atas. Karena kita putarin sumbu Y juga, berarti ini dalam GY juga. Dan kalau cincin berarti kita ada G1Y kuadrat, ini yang di luar, dikurang G2Y kuadrat. Nah, ini yang di dalam DY. Nah, yang di luar itu yang mana? Kalau di sini berarti yang di luar itu yang kurva ini ya. Berarti kurva Y sama dengan 3x kuadrat min 2. Dan kalau yang di dalamnya itu berarti yang ini ya. Berarti kurva Y sama dengan x kuadrat. Berarti kalau kita butuhnya G1Y itu yang luar, itu sama dengan ini ya. Tadi kita dapat itu adalah akar Y plus 2 per 3. Lalu untuk yang G2Y-nya, berarti yang ini ya, dalam Y berarti jadi akar Y gitu ya. Oke, kita substitusi semuanya. Berarti pi sama dengan berarti pi dikali batas bawahnya, berarti dari yang kuning ini batas bawahnya dari 0 ya, Y-nya. Terus batas atasnya di titik ini tadi udah dapat batasnya itu 1. Lalu G1Y kuadrat itu akar Y plus 2 per 3 kuadrat dikurang akar Y kuadrat DY. Berarti kita dapat pi integral dari 0 sampai 1 Y plus 2 per 3 dikurang Y DY.
kita keluarin 3-nya keluar bisa jadi pi per 3 integral dari 0 sampai 1 y plus 2 min ini jadi 3y. Ini kan 3 per 3, 3-nya keluar gitu. Oke, sama dengan pi per 3 ini kan jadi integral dari min 2y plus 2 dy. Berarti sama dengan pi per 3, kita bisa selesain integralnya jadi min 2y, integralnya jadi min y kuadrat ya. Terus 2 jadi plus 2y. Dari 0 sampai 1, kita masukin nilainya jadi pi per 3. Ini berarti min 1 ditambah 2 dikurang 0 ditambah 0. Berarti ini jadi 0, min 1 tambah 2, 1 dikali pi per 3 jadi pi per 3. Sehingga volume total itu sama dengan volume 1 ditambah volume 2 kan. Volume 1 tadi adalah 2 pi per 3. Kita masukin 2 pi per 3. Ditambah volume 2-nya adalah pi per 3. Ini berarti sama dengan 3 pi per 3 ya, berarti jadi pi. Oke, berarti terdapat kesimpulannya. Volume benda putar dengan metode cincin dan cakram adalah pi satuan. Sama kayak yang tadi ya, yang kulit tabung. Oke. Soal nomor 3, diberikan fungsi bernilai real f dan g sebagai berikut. Ini ya. Nah, tentukanlah f min 1x, kemudian carilah f min 1 turunannya. F min 1 turunan pertama x. Oke, di sini berarti kita harus cari dulu f min 1x. Gimana caranya? Kita bisa gunain tahap ini ya. Berarti tahap pertama kita harus selesaikan persamaan y sama dengan fx. For x in terms of y berarti dalam bentuk x sama dengan apa-apa y gitu ya. Oke. Jadi kita buat y sama dengan akar 1 per x min 1. Kita kuadratin keduanya jadi y kuadrat sama dengan 1 per x min 1. Pindah tempat jadi x. Oh, ini ada plus 3-nya ya. Maaf. 3 plus akar 1 per x min 1 berarti jadi y min 3 akar 1 per x min 1. Kita kuadratin jadi y min 3 kuadrat. Akarnya hilang. 1 per x min 1 tukar. Jadi x min 1 sama dengan 1 per y min 3 kuadrat. Dan x berarti sama dengan 1 per y min 3 kuadrat plus 1. Oke, terus langkah kedua adalah gunakan f min 1y untuk menamakan resulting expression. Berarti ini tinggal kita ubah fx-nya jadi f min 1y sama dengan 1 per y min 3 kuadrat plus 1. Oke, dan langkah terakhir ubah semua y jadi x. Oke, jadi f min 1 x sama dengan 1 per x min 3 kuadrat plus 1. Oke, kita dapat ini. Lanjut kita harus cari f min 1 turunan pertama. Berarti turunan inverse-nya ya. Berarti soal kedua kita harus cari ini, yaitu tinggal kita turunin. Kan? Turunan dari ini 0, berarti kita harus turunin aja. Ini turunannya berarti, ini kan pangkat min 2 ya. Berarti ini jadi min 2 terus 1 per x min 3 pangkat 3 gitu ya. Itu jadi min 2 per x min 3 pangkat 3. Oke, berarti kita dapat kesimpulannya untuk yang A. F min 1x sama dengan 1 per x min 3 kuadrat ditambah 1 dan f min 1 turunan pertama x sama dengan f inverse ya, sama dengan 1 per
min 2 X min 3 pangkat 3. Oke. Soal nomor 3B, jika P sama dengan GA, oke, dan A ada di batas 0 sampai pi per 2, tentukanlah nilai A yang memenuhi persamaan ini. Nah, oke, berarti kita harus coba cari dulu ya, F-1 berapa? F-1 turunan pertama ya, 4, kita bakal pakai ini, berarti sama dengan min 2, 4 per 3 pangkat 3, berarti ini 4 min 3 itu 1 pangkat 3, 1, berarti sama dengan min 2 ya. Oke, kita dapat bagian ruas kirinya itu min 2, sekarang kita harus cari G-1 turunan pertama P, G inverse turunan pertama P. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan teorema ini. Di sini kan kita punya kayak gini kan, F min 1, F inverse turunannya sama dengan 1 per F turunannya. Nah, kalau misalnya di sini kita punya P sama dengan GA, berarti dan kita misalkan X sama dengan A, berarti P ini sama dengan Y ya. Kita bisa ubah ini, kita misalnya seperti ini. Sehingga kalau kita punya F min 1, Y sama dengan 1 per F inverse F turunan pertama X, itu ya. F inverse turunan Y. Nah, kalau misalnya kita buat dalam bentuk G ini, G min 1, kita tinggal substitusi Y-nya itu P. P sama dengan 1 per G turunan pertama A, gitu ya. Berarti sekarang kita tahu bahwa ini itu 1 per G turunan A, gitu kan. G turunan pertama A. Nah, G turunan pertama A itu berapa? Kita bisa cari dengan ini ya. Ini kan ada bentuk seperti ini, kita bisa gunain teorema kalkulus pertama ya. Jadi kalau misalnya kita punya Gx seperti itu, berarti turunan pertama adalah D per dx ya. D per dx integral x sampai 0 1 per 4 ditambah sin kuadrat T dt. Oke. Nah, ini kita bisa ubah yang atasnya di bawah dan bawah jadi atas, terus jadi min ya. Min D per dx 0 sampai x 1 plus 4 plus 1 per 4 plus sin kuadrat T dt. Nah, ini itu sama dengan kita tinggal masukin x ke sini ya kan, jadi minus akar 1 per 4 plus sin kuadrat x gitu ya. Sehingga kalau kita pengen nyari G aksen A-nya, kita tinggal masukin A di sini ya. Oke, kita udah dapat itu, berarti kita tinggal cari nilai A-nya ya. T F min 1 F inverse aksen 4 sama dengan G inverse aksen P ya. Nah, ini tadi sama dengan min 2, terus ini sama dengan 1 per G aksen A ya. Berarti G aksen A itu ini masukin A, berarti minus akar 1/4 plus sin kuadrat A. Oke, kita harus cari nilai A-nya berapa. Ini bisa kita tukar, terus kali min 1, berarti sama dengan akar 1/4 tambah sin kuadrat A sama dengan setengah ya. Oke, lanjut lagi. Kita kuadratin kedua ruas, jadi 1/4 plus sin kuadrat A sama dengan 1/4 ya. Terus ini berarti sin kuadrat A sama dengan 0, ya kan? Terus sin A sama dengan 0. Terus kalau sin A sama dengan 0, berarti sudut yang A-nya sama dengan 0 ya. Dan 0 ini berada di interval ini. Berarti kita dapat nilai A-nya 0, sehingga kesimpulan yang kita peroleh adalah nilai A yang memenuhi adalah A sama dengan 0. Oke, soal nomor 4A. Jika fx sama dengan sin kuadrat x plus 2 pangkat sin x, maka 2e di pangkat turunan dari f di pi sama dengan berapa? Oke, kita harus cari nilai ini ya. Berarti kita harus cari dulu nilai f aksen pi. F aksen pi dari mana? Berarti kita harus cari f aksen x dulu, gitu ya.
f aksen x sama dengan d per dx dari sin kuadrat x plus 2 sin x, ya kan ya? Oke, kita coba turunin satu-satu. D per dx dari sin kuadrat x itu berarti 2 ya, sin x, dan turunan dari sin x yaitu cos x gitu ya. Lalu untuk turunan dari 2 pangkat sin x, kita harus pakai ini ya, aturan eksponensial. Berarti kalau misalnya kita punya a pangkat x diturunin jadi a pangkat x ln a. Terus kalau misalnya ini sin x berarti harus ada turunannya, pakai aturan rantai. Oke, berarti ini sama dengan 2 pangkat sin x kali ln 2 kali turunan dari ini sin x. Berarti ini sama dengan 2 pangkat sin x ln 2 kali cos x gitu ya. Oke, berarti kita dapat bahwa f inverse x sama dengan ini tambah ini ya, berarti 2 sin x cos x ditambah 2 pangkat sin x ln 2 kali cos x gitu ya. Oke, berarti kita dapat, kalau misalnya mau nyari ini berarti kita harus masukin pi ya, f aksen pi sama dengan 2 sin pi cos pi ditambah 2 pangkat sin pi dan 2 cos pi. Nah, kalau sin pi itu 0 ya, cos pi itu min 1, berarti ini 2 dikali 0, itu langsung 0, plus 2 pangkat sin 0, itu berarti 2 pangkat 0 ya, kali ln 2, kali cos pi itu min 1 ya, itu min 1, ini. Oke, ini berarti sama dengan min ln 2 ya. Oke, ini berarti kalau min ln 2 itu sama dengan ln 2 pangkat min 1 ya, atau sama dengan ln setengah gitu ya. Oke, kita udah punya ini. Sekarang kita tinggal cari 2 dikali e pangkat f aksen pi. Berarti ini sama dengan 2 e pangkat ln setengah ya. Nah, kan kalau e pangkat ln ini kan bisa jadi diubah jadi 2 dikali setengah ya. Berarti sama dengan 1. Oke, berarti jawabannya adalah 2 kali e pangkat f aksen pi sama dengan 1. Gitu. Soal nomor 4b. Carilah integral dari 0 sampai 1 10 pangkat 3x ditambah 10 pangkat min 3x dx. Oke, ini untuk cari ini kita coba dulu cari integral tak tentunya ya, dari 10 pangkat 3x tambah 10 pangkat min 3x. Ntar kalau kita udah nemu, kita tinggal masukin batas atas bawahnya ya. Nah, ini kan bisa diubah jadi integral 10 pangkat 3x dx ditambah integral 10 pangkat min 3x dx ya. Nah, kita coba selesaikan satu-satu dulu. Integral dari 10 pangkat 3x dx ini bisa kita ubah jadi integral dari 10 pangkat 3 ya. Itu berarti 1000 pangkat x gitu ya, dx. Nah, kita bisa gunain yang aturan eksponensial yang bawah ini. Berarti integralnya sama dengan 1 per ln 1000 gitu ya, dikali a pangkat x, berarti 1000 pangkat x plus c. Nah, ini bisa kita sederhanain, ini jadi 1 per, ini kan ln 10 pangkat 3, bisa dikeluarin jadi 3 ln 10 dikali 10 pangkat 3x plus c gitu ya. Oke, lanjut yang 10 pangkat min 3x dx sama dengan, ini berarti jadi 1 per 1000 ya, 1 per 1000 pangkat x gitu ya, dx. Berarti ini sama dengan 1 per ln 1 per 1000 terus 1 per 1000 pangkat x.
plus C. Ini bisa kita ubah juga jadi ini 10 pangkat min 3 berarti jadi 1 per min 3 ln 10. Ini jadi 10 pangkat min 3 X plus C. Sehingga integral dari 10 3X plus 10 pangkat min 3X dx itu sama dengan 1 per 3 ln 10 dikali 10 pangkat 3X dikurang 1 per 3 ln 10 pangkat min 3X plus C. Atau kita bisa buat 1 3 ln 10 dikali 10 pangkat 3X min 10 pangkat min 3X gitu ya. Plus C. Nah, berarti kalau kita mau integralin 0 sampai 1, 10 pangkat 3X ditambah 10 min 3X dx. Karena ini konstanta ya, kita bisa keluarin. Jadi 1 per 3 ln 10. Terus 10 pangkat 3X min 10 pangkat min 3X dari 1 dari 0 sampai 1 gitu ya. Berarti 1 per 3 ln 10 itu 10 pangkat 3 dikurang 1 per 10 pangkat 3 gitu ya. Dikurang 10 pangkat 0 min 10 pangkat 0 gitu ya. Nah, ini berarti 0, berarti yang didapat adalah ini ya. 1 3 ln 10. Ini berarti 1 2 3 kali 1 2 3 dikurang 1 per 10 pangkat 3. Ini sama dengan 9 9 9 999 per 10 pangkat 3 dikali 3 ln 10 ya. Ini juga bisa disederhanakan jadi 3 3 3 3 3 3 per 10 pangkat 3 ln 10. Nah, ini adalah jawabannya. Soal nomor 5A, tentukanlah integral dari arctan 5x. Oke, dx. Oke, kita bisa coba dulu substitusi ya. Kita misalkan W sama dengan 5x, otomatis dw sama dengan 5 dx ya. Oke, ini berarti ini sama dengan 1 per 5 integral dari arctan W dw. Oke, sekarang kita harus cari dulu integral ini sama dengan berapa ya. Integral dari arctan W dw. Nah, kalau di rumus di aturan dasarnya nggak ada yang bisa diintegralin ini ya. Dan kalau kita substitusin juga tidak bisa ya, karena kita nggak tahu du yang cocok apa. Sehingga di sini kita harus gunain teknik integral parsial ya. Kita harus pilih nilai u, yaitu yang nggak bisa diintegralin itu arctan W ya. Berarti ini yang diturunin. Berarti u-nya arctan W kita turunin, du sama dengan turunan dari arctan W itu ini ya. 1 per 1 plus W kuadrat dw. Terus berarti dv-nya adalah dw ya. Sehingga V sama dengan W gitu. Lalu kita tinggal masukin ini. Berarti UdV sama dengan UV min integral V du. Berarti sekarang kita dapat integral arctan W dw sama dengan U, yaitu arctan W
dikali V dikurang integral dari V itu W kali DU, yaitu 1 per 1 plus W kuadrat DW. Oke, pertanyaan selanjutnya berarti adalah berapa integral dari W 1 per 1 plus W kuadrat DW, gini ya. Nah, kalau ini kita bisa gunain substitusi U ya. Kita misalkan pakai T aja ya, sama dengan 1 plus W kuadrat. Otomatis DT sama dengan turunan dari ini adalah 2W DW gitu ya. Berarti ini kita bisa ubah dulu jadi 1/2 integral 1 per 1 plus W kuadrat 2W DW. Oke, ini adalah DT, ini T. Berarti sama dengan setengah integral 1 per T DT. Nah, integral dari 1 per T itu ln T ya. Berarti jadi setengah ln mutlak T plus C. Oke, ini sama dengan setengah ln substitusi balik 1 plus W kuadrat plus C. Nah, karena 1 plus W kuadrat ini selalu positif ya, berarti mutlaknya bisa hilang, jadi setengah ln 1 plus W kuadrat plus C. Oke, kita dapat nilai ini, berarti sekarang kita tahu bahwa integral dari arctan W dW ini sama dengan arctan W dikali W dikurang ini, itu ini. Berarti dikurang setengah ln 1 plus W kuadrat plus C. Oke. Berarti kita bisa jawabin soal paling awal tadi, yaitu integral dari arc tan 5x dx. Ini bisa kita ubah dulu jadi 1/5 integral arc tan 5x d 5x. Oke, kita ubah semua W yang di sini jadi 5x ya berarti ini ya. Berarti ini sama dengan 1/5 arc tan 5x dikali 5x dikali 5x dikurang setengah dan 1 plus 5x kuadrat berarti jadi 25x kuadrat ya, plus C. Oke, kita masukin ke dalam ini ya. Ini bisa sama ini ya, berarti jadi ini saling menghilangkan, jadi X arc tan 5x, terus ini dikali ke sini jadi minus 1 per 10 ln 1 plus 25x kuadrat plus C. Oke, soal nomor 5b, carilah integral dari 1 per x kuadrat plus 4 pangkat 3/2 dx dengan petunjuk sin tan min 1x sama dengan ini. Oke, berarti kita harus cari dulu integral dari 1 per x kuadrat plus 4 pangkat 3/2 dx. Ini bisa kita ubah dulu, kita pisah pangkatnya jadi x kuadrat plus 4 dikali akar x kuadrat plus 4 dx. Nah, di sini kan kita coba cek dulu apakah bisa disubstitusi U ya. Nah, di sini kan kalau mau substitusi U berarti kalau kita punya x kuadrat berarti harus ada x ya untuk jadi du-nya. Nah, di sini nggak ada, jadi kita nggak bisa pakai substitusi U ya. Terus berarti langkah kedua yang kita cari adalah apakah kita bisa substitusi trigonometri gitu. Nah, di sini kita punya x kuadrat ditambah konstanta ya. Nah, bentuk seperti ini tuh bisa diubah jadi seperti ini. Karena ada 4 berarti kita punya a kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat ya. Jadi kita bisa buat substitusi trigonometri dengan mengubah x menjadi 2 dan kita pilih trigonometri yang sesuai. Karena ini adalah penjumlahan, berarti yang cocok adalah tan ya. Berarti 2 tan, kita misalkan tan U gitu. Oke, jadi semua x akan diubah jadi 2 tan U dan dx sama dengan turunan dari 2 tan U adalah 2 sekan kuadrat U dx ya.
DU maksudnya. Oke, kita bisa ubah ini berarti sama dengan integral semua X diubah jadi 2 tan U dan DX diubah jadi 2 sek kuadrat U DU. Oke, ini berarti jadi 2 kuadrat itu 4 ya, 4 tan kuadrat U ditambah 4 ya. Terus dikali akar 4 tan kuadrat U tambah 4 gitu ya. Terus DX diubah jadi DU. DX diubah jadi 2 sek kuadrat U DU ya. Oke, di sini kita bisa gunain sifat identitas trigonometri ya. Kita keluarin dulu 4-nya. Ini jadi tan kuadrat U plus 1. Terus dikali ini juga dikeluarin jadi 4 tan kuadrat U plus 1. Tuh. Ini per di atasnya 2 sekan kuadrat U DU. Gitu ya. Nah, ini berarti kalau tan kuadrat U plus 1 bisa diubah jadi sek kuadrat U ya. Terus ini bisa dibagi dulu, terus dikeluarin dari integralnya jadi setengah. Terus ini sekan kuadrat U. Terus ini jadi akar 4-nya dibuat jadi 2 ya. 2 akar sekan kuadrat U ya gitu. Terus di atasnya sekan kuadrat U DU gitu ya. Nah, ini berarti bisa sama dengan 1. Terus U-nya dikeluarin dari integral bisa. Jadi 1/4 integral dari 1 per akar sekan kuadrat U DU ya. Nah, ini berarti jadi 1/4 akar 1 per sekan U DU. Sehingga ini sama dengan 1/4 integral dari cos U ya, cos U DU. Nah, integral dari cos U DU itu adalah sin U ya, 1/4 sin U plus C. Oke, kita udah dapat bentuk ini. Sekarang kita harus substitusi balik nilai U. Tadi kita punya X sama dengan 2 tan U. Otomatis tan U itu sama dengan X per 2 ya. Berarti U sama dengan tan inverse X per 2. Kita substitusi ke sini berarti jadi dapat 1/4 sinus dikali tan inverse X per 2 plus C. Nah, di petunjuk ada nih sinus tan inverse X itu sama dengan ini ya. Berarti kita substitusi ini dengan ini. Dan ini diganti jadi X per 2. Berarti dapat 1/4 X per 2 per akar 1 plus X per 2 kuadrat gitu ya. Nah, ini bisa digabung jadi 1/8 X terus ini jadi 1 plus X per 4 ini kuadrat gitu ya. Oke, ini bisa kita sederhanain lagi jadi 1/8 X per ini jadi akar 4 plus X kuadrat per akar 4 ya. Gini ya, bisa. Terus akar 4 kan 2, terus 2 sama 8 bisa jadi 4 ya. Jadi ini sama dengan, ini sama ini jadi 1/4, terus X dikali akar 4 plus X kuadrat. Oke. Nah, berarti kita dapat hasilnya adalah integral dari 1 per, ini plus C ya. Jangan lupa plus C-nya. Integral dari 1 per X kuadrat plus 4 pangkat 3 per 2 dx sama dengan X per 4 dikali akar 4 plus X kuadrat ini plus C. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini Anda semakin memahami materinya. Dan jangan lupa untuk belajar.